Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ayu Ngurah Trisintiawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 201103154 kelas J semester 2. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan alat peraga garis bilangan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan matematika di kelas rendah SD. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang nilainya bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Dalam penulisan bilangan bulat pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Kali ini kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat yang terdiri atas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk memudahkan kita memahami tentang operasi hitung bilangan bulat, kita akan menggunakan alat peraga, garis bilangan, dan juga model. Sebelum melakukan operasi hitung, mari kita membuat suatu aturan atau kesepakatan terlebih dahulu, agar nanti saat mengoperasikan bilangan, kita tidak kebingungan untuk mencari arah, posisi, dan nilai dari bilangan tersebut. Oke, kita langsung saja ke operasi hitung bilangan bulat yang pertama, yaitu penjumlahan. Dalam konsep operasi hitung penjumlahan menggunakan garis bilangan, kita menggunakan istilah melanjutkan maju. Dan untuk menentukan hasil, kita akan menggunakan istilah banyaknya langkah. Kita lanjut ke contoh soal penjumlahan yang pertama, yaitu 5 ditambah 2. Jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu menempatkan model pada angka 0 sebagai titik awal dan menghadap ke kanan karena bilangannya bernilai positif. Kemudian kita melangkah sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena penjumlahan merupakan menggunakan istilah melanjutkan maju, jadi kita harus melanjutkan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Untuk menentukan hasil, kita harus menghitung berapa banyak langkah, yaitu kita harus hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total banyaknya langkah ada 7. Dan itu merupakan hasil dari 5 ditambah 2, yaitu 7. Baik, kita lanjut ke contoh soal penjumlahan yang kedua, yaitu 5 ditambah negatif 2. Jadi awal yang harus kita lakukan yaitu menempatkan model di angka 0 dan menghadap ke kanan, kemudian melangkah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena bilangan kedua bernilai negatif, maka model berbalik arah ke arah kiri. Kemudian karena penjumlahan, kita melanjutkan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, karena model berbalik arah, maka 2 langkah itu tidak dihitung. Dan berapa banyak jadinya langkah yang ditempuh oleh model? Yaitu sebanyak 1, 2, 3. Yaitu sebanyak 3 langkah. Jadi, hasil dari penjumlahan 5 ditambah negatif 2 adalah 3. Contoh soal penjumlahan yang ketiga, yaitu negatif 3 ditambah 5. Jadi posisi awal model harus berada di angka 0 dan menghadap ke kiri. Kemudian melangkah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat di sini bilangan yang kedua bernilai positif. Jadi model berbalik arah ke arah kanan. Kemudian melanjutkan maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3. Nah, sudah 3 langkah kita berbalik arah, jadi 3 langkah itu tidak dihitung ya. Jadi yang dihitung adalah langkah keempat dan langkah kelima. Berapa banyak langkah yang kita lalui? Yaitu sebanyak 2 langkah. Jadi hasil dari penjumlahan negatif 3 ditambah 5 adalah 2.
Kita lanjut ke contoh soal penjumlahan yang keempat, yaitu negatif 3 ditambah negatif 5. Oke, jadi yang harus dilakukan pertama, menempatkan model di angka 0, menghadap ke kiri, kemudian kita melangkah sebanyak 3 kali, sesuai dengan bilangan yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian kita lihat di sini bilangan kedua bernilai negatif. Jadi model tetap menghadap ke kiri dan melanjutkan langkah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah melangkah ya. Kemudian untuk menentukan hasilnya kita harus menghitung banyak langkah, yaitu ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah. Nah, kemudian kita lihat di sini kita berada di ruas bilangan negatif. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 8. Operasi hitung bilangan yang kedua yaitu pengurangan. Dalam konsep operasi hitung pengurangan menggunakan garis bilangan, kita akan menggunakan istilah melangkah mundur. Dan untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya sisa langkah terhadap posisi awal. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal pengurangan yang pertama, yaitu 8 dikurangi 2. Ya. Jadi, yang harus kita lakukan yaitu menempatkan model di angka 0, kemudian menghadap ke kanan. Kemudian melangkah sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dikurang, artinya kita mundur, yaitu sebanyak 2 langkah, sesuai dengan bilangan yang kedua, ya. Kita mundur sebanyak 2 langkah, 1, 2. Kemudian, setelah mundur 2 langkah, ada berapa langkah yang tersisa? Yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah yang tersisa. Jadi, hasil dari 8 dikurangi 2 adalah 6. Kali ini kita akan menjawab contoh soal pengurangan yang kedua, yaitu 5 dikurangi negatif 4. Ya. Jadi, yang harus kita lakukan menempatkan model di angka 0, menghadap kanan dan melangkah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, karena bilangan yang kedua merupakan bilangan negatif, jadi kita berbalik arah. Kemudian, mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan hasil, kita hitung sisa langkah terhadap titik awal, yaitu angka 0. Nah, berapa sisa langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 langkah yang tersisa. Jadi, hasil dari 5 dikurangi negatif 4 adalah 9. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal pengurangan yang ketiga, yaitu negatif 2 dikurangi 5. Taruh model di angka 0 dan menghadap ke kiri. Kemudian, melangkah sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kemudian, karena bilangan yang kedua bernilai positif, maka model berbalik arah. Kemudian, mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah mundur, berapa sisa langkahnya? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah tersisa. Nah, karena model berada pada ruas negatif, maka hasilnya adalah negatif 7. Jadi, pada contoh soal negatif 2 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 7. Baiklah, lanjut ke contoh soal pengurangan yang keempat, yaitu negatif 3 dikurangi negatif 4. Ya, kita taruh model pada angka 0, kemudian menghadap ke kiri dan melangkah sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian kita perhatikan pada bilangan yang kedua bernilai negatif. Jadi model tetap menghadap ke kiri. Kemudian mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita harus menghitung berapa
langkah yang tersisa dari titik awal atau dari angka 0. Itu ada 1 langkah yang tersisa. Jadi, hasil dari negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 1. Operasi hitung bilangan yang ketiga yaitu perkalian. Dalam penanaman konsep operasi hitung perkalian menggunakan garis bilangan, kita menggunakan istilah melompat maju berulang-ulang. Dan untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya satuan yang dilewati. Baiklah, kita langsung ke contoh soal perkalian yang pertama, yaitu 3 dikali 2. Artinya, kita akan melompat maju sebanyak 3 kali, dan masing-masing lompatan akan melewati 2 satuan. Jadi, taruh dulu modelnya di angka 0, kemudian kita akan maju sebanyak 3 kali. Dan masing-masing lompatan melewati 2 satuan. Lompat yang pertama sebanyak 2 satuan, lompat yang kedua sebanyak 2 satuan, dan lompat yang ketiga sebanyak 2 satuan. Untuk menentukan hasilnya, kita dapat menghitung banyaknya satuan yang dilewati. Berapa banyak satuan yang dilewati? Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan yang dilewati. Jadi, hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Baiklah, kita langsung ke contoh soal perkalian yang kedua, yaitu 2 dikali negatif 4. Karena bilangan yang kedua bernilai negatif, maka kita akan melompat ke kiri sebanyak 2 kali, sesuai dengan bilangan pengali. Dan nanti hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif, karena bilangan yang dikalikan adalah bilangan positif dikali bilangan negatif. Kita langsung ya. Pertama mulai dari angka 0, kemudian menghadap ke kiri, kemudian kita akan melompat sebanyak 2 kali, dan masing-masing lompatan akan melewati 4 satuan. Melompat yang pertama, kemudian melompat yang kedua sebanyak 4 satuan. Untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya satuan yang dilewati. Ada berapa banyak satuan? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan yang dilewati. Nah, karena bilangan yang dikalikan adalah antara bilangan positif dan bilangan negatif, maka akan bernilai negatif. Maka hasil dari perkalian 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu negatif 3 dikali 3. Nah, karena bilangan yang dikalikan bernilai berbeda, yaitu ada bilangan negatif dikali bilangan positif, maka nanti hasilnya akan bernilai negatif. Setelah kita langsung taruh modalnya di angka 0. Kemudian, dari contoh soal tersebut, kita akan melompat sebanyak 3 kali. Dan masing-masing lompatan akan melewati 3 satuan. Setelah kita langsung melompat, yang pertama melewati 3 satuan, kemudian melompat yang kedua melewati 3 satuan, dan melompat yang ketiga melewati 3 satuan. Untuk menentukan hasilnya, kita hitung jumlah satuan yang dilewati, yaitu ada 9 satuan. Karena bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Jadi hasil dari negatif 3 dikali 3 adalah negatif 9. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal yang keempat, yaitu negatif 2 dikali negatif 2. Kita langsung taruh modelnya di angka 0, kemudian kita akan melompat sebanyak 2 kali. Dan masing-masing lompatan akan melewati 2 satuan. Melompat maju yang pertama sebanyak 2 satuan. Kemudian melompat maju yang kedua sebanyak 2 satuan. Untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya satuan yang dilewati, yaitu ada 4 satuan. Karena pada contoh soal menggunakan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan bernilai positif. Jadi hasil dari negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4. Operasi hitung bilangan yang keempat yaitu pembagian. Dalam konsep operasi hitung pembagian menggunakan garis bilangan, kita akan menggunakan istilah
meloncat mundur berulang-ulang sampai di 0 atau di titik awal. Dan untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya lompatan mundur yang dilakukan sampai di 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal pembagian yang pertama, yaitu 6 dibagi 3. Jadi, kita harus berada di angka 0 terlebih dahulu, kemudian maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini merupakan soal pembagian, maka kita akan mundur berulang-ulang. Dan setiap mundur melewati 3 satuan. Setelah kita meloncat mundur sebanyak 3 satuan yang pertama, kemudian kita meloncat mundur lagi sebanyak 3 satuan yang kedua sampai di 0. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung berapa banyak loncatan mundur yang sudah kita lakukan, yaitu sebanyak 1, 2, sebanyak 2 kali. Jadi hasil dari 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lanjut ke contoh soal pembagian yang kedua, yaitu 8 dibagi negatif 2. Kita akan melompat sebanyak 8 kali terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan melompat mundur. Setiap kali melompat, kita akan melewati 2 satuan. Oke, kita melompat mundur yang pertama sebanyak 2 satuan, melompat mundur yang kedua sebanyak 2 satuan, melompat mundur yang ketiga sebanyak 2 satuan, dan melompat mundur yang keempat sebanyak 2 satuan sampai di 0. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung berapa banyak lompatan mundur yang kita lakukan. Itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali lompatan. Nah, karena pada soal menggunakan bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Jadi hasil dari 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Contoh soal pembagian yang ketiga, yaitu negatif 9 dibagi 3. Jadi kita harus melompat ke kiri sebanyak 9 satuan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian karena pembagian, kita harus mundur berulang-ulang dan masing-masing lompatan akan melewati 3 satuan sampai di 0. Setelah kita mundur 3 satuan yang pertama, mundur 3 satuan yang kedua, kemudian melompat mundur 3 satuan yang ketiga. Untuk menentukan hasilnya, kita akan menghitung banyaknya lompatan mundur yang kita lakukan sampai di 0, yaitu sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali lompatan. Karena dalam soal menggunakan bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Jadi hasil dari negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Untuk contoh soal pembagian yang keempat, yaitu negatif 10 dibagi negatif 5. Jadi kita akan bergerak 10 langkah ke kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi negatif 5. Jadi kita akan melompat mundur 5 satuan yang pertama, kemudian melompat mundur lagi 5 satuan yang kedua sampai di 0. Nah, berapa banyak lompatan yang kita lakukan? Yaitu sebanyak 2 kali lompatan mundur sampai di 0. Nah, karena pada contoh soal menggunakan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, yang artinya bilangan tersebut bernilai sama, yaitu sama-sama negatif, maka hasilnya akan bernilai positif, yaitu 2. Jadi, negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Sekian video pembelajaran saya tentang penanaman konsep operasi hitung bilangan bulat menggunakan alat peraga garis bilangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Saya tutup dengan